Iya, saat ini kita sudah ditemani oleh Ayu Dia. Tepuk tangan sekali lagi buat Ayu Dia. Baik banget. Alhamdulillah, sehat walafiat. Seneng dia main-main ke dokter Oz. Aku juga seneng diundang. Sampai kita sajikan minumannya. Iya. Boleh loh, monggo diminum. Terus aku sendirian lagi minumnya kan. Iya, Kita nggak bareng-bareng aja apa-apa. sharing ya. Tapi saya biasanya gitu kalau ada waktu-waktu senggang, kemudian menikmati sore apalagi weekend seperti ini ya. Makan-makan ringan, Iya, ditemani ngopi-ngopi. kopi. Ngemil-ngemil. Gitu Iya kan. bener banget. Suka ngopi nggak sih biasanya? Aku suka banget ngopi, tapi biasanya sih cappuccino, latte gitu-gitu sudah. Yang dicampur susu. Iya. Oke. Tapi kalau penonton kita di belakang ada yang suka kopi? Nggak ada? Oh, ada yang suka, ada yang enggak. Karena sekarang penikmat kopi itu kan ternyata tidak hanya laki-laki. Tapi juga wanita juga Bener menikmati banget. kopi Banyak. dengan beragam alasan. Tapi bagaimanapun beragam alasan ini salah satunya adalah, ini ada yang ngomong nih, ya, bahwa kalau tidak minum kopi sehari aja, pusing. Apalagi? ada yang bilang tuh pusing. Nih, ngantuk. Apalagi? Lemas. Lemas. Males, kalau males sih emang bawaannya ibunya ya. Ya, tentunya alasan kenapa Anda tidak minum kopi, kemudian ini diidentikan dengan ketergantungan, kita ada penjelasan secara ilmiahnya, yuk. Ya, kita jelasin yuk. Boleh Kita banget. pindah ke set berikut Boleh ini banget. ya. Ayo. Gemes. Iya, Ayu di sini. Oke. Tapi biasanya Ayu tuh kalau minum berapa banyak sih, Ju? Aku sih biasanya paling 1 gelas sih. 1 gelas. Tapi Per harinya aku nih? biasanya- Per hari. Per hari. Tapi biasanya nggak setiap hari juga sih. Paling kan kalau misalnya nongkrong, main laptop di kafe kayak gitu. Lagi nunggu aja. suami pulang Iya ya. bener. Iya, baik. Nah, ini bicara masalah kopi, biasanya orang mengidentikan kopi ini adalah tentang kondisi kita tetap waspada, terjaga biar nggak ngantuk. Ini juga berkaitan dengan yang namanya reseptor adenosin. Kita ada percobaan ya. Di sini ada lampu. Ini maksudnya adalah tubuh kita tetap waspada. Tubuh Oke. kita tetap dalam siaga, ya, tidak ngantuk. Batang ini adalah reseptor, yaitu suatu senyawa untuk mengikat yang namanya senyawa kimia adenosin. Nah, kok adenosin? Ternyata adenosin ini adalah senyawa yang mengatur seseorang untuk masuk ke fase tidur. Disinilah kafein yang kita konsumsi, dia akan ngeblok. Oke. Ya, di saat seseorang tertidur atau istirahat, warna ini kita ibaratkan adalah adenosinnya. Saya penuhi untuk reseptor yang pertama. Mulai terjadi perubahan untuk fase tenang. Ya. Saya masukkan ke reseptor berikutnya. Di sini reseptor adenosin bekerjanya di otak. Salah satu fungsinya tadi adalah untuk membuat tubuh kita beristirahat dan tidur. Tapi itu yang memang bikin ketagihan dok? Ini adalah awal fungsi normal dari tubuh kita saat kita letih. normalnya nih, Oh, ini oke. Ya, saat kita letih dan ingin Fasenya beristirahat, seperti ini fase keempat. Lama-kelamaan adalah lampu ini mulai Redup. redup. Kemudian sampai akhirnya mati. Yang Iya. melambangkan Kita istirahat. Oke. Jadi adenosin semakin banyak di dalam otak, tentunya ini untuk membuat kita mudah tidur. Banyak orang menggunakan kafein yang ada di dalam kopi adalah untuk melawan tidur atau membuat tubuh tetap terjaga. Untuk tubuh yang sehat, ya, itu tubuh masih bisa mentoleransinya. Kita masukkan ke dalam reseptor yang pertama. Respon tubuh adalah pasti akan terjaga seseorang mengkonsumsi kopi, ya. Oke. Kita mulai lanjut. terjaga nih. Perlahan-lahan memang ada jam kerja dari kafein itu sendiri. Tapi kan tadi pertanyaannya adalah kok bisa ada orang yang mengatakan ketergantungan kafein? Benar. Karena aku ngerasanya gini dok, kalau misalnya kopi, aku mikirnya nggak ketagihan, malah karena memang suka taste-nya aja kan, Oh, karena oke. memang enak gitu misalnya. Tadi kan Ayu kan berbicara mengenai cappuccino ya, Iya. karena itu lebih taste-nya bukan ke masalah kafeinnya. Yes. Kafeinnya. Ya, makanya di sini ada reseptor adenosin. Nah, tugas dari kafein adalah memblok si adenosin ini untuk ditangkap
dan diakumulasikan di otak. Sehingga kafein ini kan banyak orang setelah mengkonsumsi kopi, dia terkesan terjaga. Yes, Aktif, segar gitu ya. meningkatkan daya ingat. Itu tidak salah. Karena apa? Fungsi dari reseptor adenosin dihambat oleh si kafeinnya. Mungkin 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu masih kondisi bisa ditoleransi oleh tubuh. Tapi apabila kebiasaan ini dilakukan sering setiap hari, tubuh ada fase ambang batasnya. Oke. One day, di saat kita hanya membutuhkan 1 cangkir untuk tetap terjaga, bisa aja di bulan-bulan berikutnya kita akhirnya butuh 2 cangkir. Oke. Karena apa? Secara normalnya alami tubuh akan menambah reseptor adenosin yang baru. Tentunya ini adenosin menjadi bertambah banyak. Yes. Tadi fungsi adenosin adalah untuk kondisi tertidur. Yes. Jadi untuk fungsi terjaganya, tubuh membutuhkan kafein lebih. Lebih banyak. Ya, Hmm. membutuhkan kafein lebih untuk tetap terjaga. Jadi itu sedikit ilustrasi buat Anda kenapa seseorang menganggap ketergantungan terhadap kopi karena tubuh kita tuh sebenarnya punya ambang batas sendiri. Dok, aku mau nanya juga, kalau misalnya buat perempuan sama laki-laki, ada batasan tertentu nggak sih kita perharinya boleh berapa gitu kafein? Iya, ada. Dan itu berbeda ya, antara pria dan wanita tuh dosisnya berbeda. Kalau laki-laki itu harus mengkonsumsi paling tidak maksimal 400 mg per harinya atau 4 gelas kopi dan 6 gelas teh. Kalau pada wanita itu maksimal 300 mg yaitu 3 gelas kopi dan 4 gelas teh. Berarti kalau misalnya sehari minum segelas cangkir teh gitu nggak Masih nggak normal. masalah ya Masih berarti. normal. Masih bisa ditoleransi oleh tubuh Tubuh, kita. iya. Dan biasanya kan yang menjadi pertanyaan orang juga, emangnya efek dari kopi ini atau kafein? Iya. Kafein ini berapa lama sih? Misalnya saya punya jadwal pengen tetap fit atau terjaga di 6 jam ke depan. Berapa jumlah dosis yang dibutuhkan? Nah, di sini kita ada eksperimennya. Oke. Ya, di awalnya adalah 1 cangkir kopi ini memiliki kadar sebanyak 150 mg. Dan biasanya kafein di dalam kopi itu akan berkurang secara perlahan masuk di 6 jam pertama. 6 jam pertama dia akan tereliminasi. Menjadi separuh dari 150 adalah 75. 75. Oke. 6 jam kemudian jumlah kafein di dalam kopi akan berkurang lagi separuhnya menjadi 7,5. Apa yang terjadi di saat seseorang setelah minum kopi 6 jam pertama adalah Mengantuk. mulai Jadi agak ngantuk. redup-redup ya Bu ya. Mulai redup-redup. Setelah 12 jam berikutnya tambah redup. Zusnya banyak. Zesnya banyak. Ini maksudnya adalah tubuh tadi kan saya bilang bahwa ada awal toleransinya. Namun di saat tubuh tidak mentoleransi selain ngantuk adalah keletihan berlebihan pada otot. Gitu ya. Nah, kalau Ayu sendiri, biasanya kalau minum kopi atau teh nih, ada jam-jam tertentu nggak yang biasanya dilakukan? Kalau jam-jam tertentu sih nggak ada sih dok. Bebas aja pokoknya misalnya ke mall minum beli ya udah gitu. Nggak yang harus pagi-pagi minum cantik itu nggak harus. Ini ada animasinya, kita bisa lihat. Ternyata kita harus mengkonsumsi kafein atau kopi atau teh itu pada jam-jam tertentu. Karena berhubungan sangat erat dengan adanya kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang berhubungan dengan tingkat stres kita. Kalau kita mengkonsumsi kopi pada saat kortisol itu meningkat, yaitu jamnya, yaitu pada jam 8-9 pagi, atau jam 12 sampai jam 1, atau pada sore hari, 17.30 sampai 18.30. Nah, kalau kita mengkonsumsi kopi atau teh yang mengandung kafein tinggi pada jam-jam tersebut, akibatnya tubuh kita toleransinya langsung meningkat. Yang kita tadi sudah jelaskan bahwa kita akan membutuhkan lagi jumlah dari kafein pada pagi harinya di keesokan harinya. Jadi lebih baik dan lebih aman dikonsumsi di antara jam-jam ketika kortisol itu meningkat. Misalnya di antara jam berapa nih Bu? 10 sampai jam 12 paling aman. Atau di antara jam 1 sampai jam 5. Jadi usahakan jangan mengkonsumsi kafein yang justru malah tinggi pada saat hormon stres kita tinggi. Tapi dok kan kalau misalnya ada yang minum kopi tapi dia biasa aja nggak ngaruh gitu maksudnya nggak maksudnya tidur aja gitu itu Ya itu kalau jadi kayak gitu gimana? kembali lagi di samping manfaat dari kopi itu tadi tentunya respon tubuh setiap orang beda-beda ya. Tergantung seperti apa tadi reseptor adenosinya, ketahanan tubuh seseorang dalam menangkapi kafein. Awalnya dia merasa 1 cangkir sudah mulai tapi one day 1 tahun kemudian dia butuh 2 cangkir. Bisa Bahkan berubah. lebih kental lagi, lebih pekat lagi.
untuk menimbulkan reaksi seperti terjaga. Nah kalau misalnya kita kan butuh kafein ya, maksudnya buat tubuh kita. Bagusan dari kopi apa teh sih dok? Nah, Bagusan kopi apa teh? Kenapa? Kenapa? apa teh? Nah, Teh gampang diseduhnya atau ada alasan lain? Oke. lebih murah? Oh, Lebih murah? iya. Atau rasanya para wanita ini biasa lebih senang rasa teh Lebih ya? light. Biasanya kalau banyak orang Jawa nih kayaknya nih, lebih suka teh biasanya. Lebih suka teh dibanding kopi. Jadi memang kandungan kafein antara kopi dan teh itu berbeda jumlahnya ya. Memang lebih tinggi kandungan kafein di kopi dibanding di teh. Tapi ada manfaat yang bisa didapatkan dari kedua jenis minuman ini. Kita lihat di frameless ini ya, untuk manfaat kafein antara teh dan kopi tentunya satu, meningkatkan kondisi tubuh. Maksudnya adalah tingkat keletihan berkurang, yaitu kopi dan teh sama menangnya. Yeay. Sama aja jadi. Ya, kita ingin meluruskan pendapat Anda yang di rumah. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah untuk menurunkan berat badan, yang menang teh. Yeay. Wah, ini pilihan para wanita ya untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga, pembentukan otot apalagi pria yang lagi nge-gym. Ternyata kopi. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan mood. Teh. Ternyata. Jadi, ibu-ibu, Anda ingin memperbaiki mood suami Anda agar uang bulanan lancar, hidangkanlah teh. Sediakan teh. Cegah pertumbuhan sel penyebab kanker paru-paru. Kanker pada organ pernapasan yaitu kanker paru-paru ini masih cukup tinggi di Indonesia khususnya.